Oh, ini lampu yang udah dikendorin. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti ada yang dengar. Tapi kok ini mikrofonnya ditaruh di sini ya? Harusnya kayaknya agak maju sedikit supaya nanti acaranya tepat di bawah lampu. Kan kalau di foto bagus, mah. Iya Tuh. sih. Ya kan di tengah. Ya, Iya bagus benar. ya. Iya sih. Yuk, yuk. Mama haus kan? Iya. Mama mau minum? Apa Bu Yanti? Kemarin Bianca nemuin Aisyah. Iya. Kemarin ibu sempat ngintip. Ibu juga kaget banget. Ternyata dia kesini cuma mau kasih undangan akikah buat Aisyah. Siapa yang akikahan? Fadil. Dimas ngadain acara akikah buat Fadil. Tapi tanpa kasih tahu Aisyah. Aisyah, lo mau pergi? Hah? Iya, mau keluar sebentar, Mas. Mas Setia, ibu rasa dia mau pergi ke rumah Dimas. Cepat cegah dia. Ibu takut nanti terjadi keributan lagi kayak kemarin. Iya, Bu. Aisyah, tunggu. Lo mau pergi ke rumah Dimas kan untuk acara akikahan Fadil? Enggak. Lo jangan ke sana. Kalau lo ngotot ke sana yang ada malah ribut. Ribut-ribut seperti itu kan nggak ada gunanya buat lo. Ya kan? Yang ada malah mempersulit untuk lo merebut Fadil kembali. Kan kemarin pengacara gue Pak Hanafi bilang sama lo bahwa Dimas melakukan tuntutan itu ada jangka waktunya 6 bulan setelah ditemukannya bukti. Kalau udah lewat 6 bulan Dimas udah gak bisa nuntut lagi dan lo punya chance untuk merebut Fadil kembali. Iya, tapi... No, enggak. Gue minta lo untuk bersabar. Lo tahan dulu semuanya. Dan jangan bikin masalah apapun sama Dimas. Atau semuanya serba sulit dan serba susah. Aisyah, ibu mohon sama kamu dengerin Nak Setia ya. Hari ini gue banyak meeting. Dan gue gak bisa jagain lo seharian, Aisyah. Please, dengerin kata gue. Bianti, boleh titip Aisyah? Karena saya takut nanti dia pergi diam-diam ke rumah Dimas. Iya Nak Setia. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu. Terima kasih, Bu. Kamu pasti belum tahu kan kalau Mas Dimas akan ngadain akikahan anak kamu. Apa? Dan yang lebih ironisnya lagi, yang akan gendong bayi kamu itu di saat potong rambutnya, itu bukan ibu kandungnya, tapi Natasha. Enggak. Ini nggak boleh. Aku ibu kandungnya Fadil. Aku yang lahirin dia, seharusnya aku yang ada di sana. Kelewatan, Mas Dimas.
Terus kamu mau apa? Gimana cara kamu untuk mencegahnya? Kamu tahu acaranya akan diadakan di rumah dan rumah itu akan dijaga sama satpam. Dan yang cuma bisa masuk hanya tamu yang bawa undangan. Itu kan acara yang sangat sakral. Acara yang dilakukan 1 kali seumur hidup. Harusnya ibunya ada dong. Masa kamu mau melewatkan acara yang begitu penting untuk anak kamu? Coba deh kamu pikirin lagi. Enggak. Hari ini momen pertama untuk Fadil. Momen penting untuk dia. Masa iya aku sebagai ibunya nggak ada sama sekali sih? Ini macam apa aku? Aku harus hadir. Aisyah, kamu mau kemana? Hah? Ingat, kamu udah janji sama Nak Setia nggak akan pergi. Enggak, cuma keluar sebentar doang kok, Bu. Aisyah, Ibu tahu kamu mau pergi kemana. Ibu cuma ingatin kamu ya, jangan sampai kamu gegabah melakukan hal-hal yang nantinya kamu menyesal sendiri, Aisyah. Aku pergi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Aisyah. Semoga Allah memberimu kesabaran dan perlindungan. Baiklah kalau gitu, semoga kerjasama kita lancar ya Pak. Oke Pak Setia. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Mari Pak Setia. Aisyah masih di apartemen atau dia pergi ke rumah Dimas? Walaupun dia udah janji tuh gak pergi, tapi gue gak yakin. Mendingan gue telepon Aisyah. Gak aktif. Coba gue telepon apartemen aja deh. Halo Nak Setia. Ya, Bu Yanti, Aisyah ada di sana. Karena saya mau bicara. Aisyah pergi. Dia maksa pergi tadi. Padahal ibu sudah coba larang dia. Astaga Aisyah. Kenapa dia nggak mau nurut sama saya, Bu? Nah itu dia Nak Setia. Ibu dari tadi cemas mikirin dia. Ibu yakin banget kalau dia pasti ke rumahnya Dimas. Iya udah kalau gitu biar saya ke sana. Terima kasih ya, Bu. Iya. Ya, silakan. Maaf Bu, Ibu mau kemana? Mau ke dalam, Pak. Maaf Bu, kalau mau masuk ke dalam, Ibu harus ada surat undangan dulu Bu. Oh, ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini dalam acara akikah anak saya. Tanpa panjang lebar lagi, sebaiknya acara langsung aja kita mulai ya, Pak Ustadz. Halo ganteng. Ganteng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini acara akikah anak dari Fadil. Sebagaimana diriwayatkan Al Hasan dari Sumaroh radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak tergadaikan dengan akikah yang disembelikan pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Hadis riwayat Al Ahmad 2722, At-Tirmidzi 1605, dan ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Mari kita doakan anak ini supaya menjadi anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, Amin. yang taat beribadah. Amin ya robbal. Sekarang saya minta ibunya mengendong. Ibunya nggak ada di sini, Pak Ustadz. Ma, itu Aisyah datang. Moga-moga aja habis ini dia langsung ngerebut anaknya. Dan mereka berdua sama si Natasha itu juga ketiban lampu. Istri saya telah meninggalkan rumah dan menelantarkan anak saya. Saya yang mengurus anak saya sendiri. Waduh, tega banget ya istrinya. Kok ada ya seorang ibu kayak gitu, tega ninggalin anak kandungnya sendiri? Maka dari itu, izinkan Pak Ustadz, yang menggendong anak saya adalah orang terdekat saya, yang selalu membantu anak saya. Stop! Aisyah, ngapain dia kesini? Siapa yang udah kasih tahu dia soal ini? Maaf, Pak Ustadz. Semua yang hadir di sini. Ibu bayi ini masih ada. Saya ibu dari bayi ini. Dan saya juga istrinya Mas Dimas. Walaupun saya pergi dari rumah ini, itu karena suatu alasan. Dan saya sedikit pun gak pernah menelantarkan anak saya. Jadi saya berhak untuk ada di sini. Aisyah, sekarang juga kamu pergi dari sini. Kamu gak diundang sama aku. Kamu gak diharapkan di sini. Enggak, Mas. Aku ibunya Fadil. Aku yang melahirkan dia. Jadi aku berhak untuk ada di akikahnya Fadil. Aisyah, kamu jangan berani-beraninya merusak acara sakral anak aku. Saya. Kamu dengar aku kan? Sekarang juga kamu pergi. Fadil nangis. Dia pengen digendong sama aku. Pergi, Aisyah.
Aisyah udah mulai ngancam pasti Mas. Nah, seru nih. Kita lihat ya, kita lihat ya. Kalau kamu masih melarang aku nggak akan segan-segan ngelakuin sesuatu sama kamu, Mas. Biarin aku gendong Fadil. Aisyah, apa nih? Aku mau gendong Fadil. Aku yang berhak gendong dia, bukan Natasha. Pak Dimas, karena ibunya sudah di sini, silakan bayinya digendong sama ibunya. Natasha. Oh sayang. Ini mama nak. Ini mama sayang, jangan nangis lagi ya. Oh ya sayang. Sekarang silakan untuk acara potong rambutnya. Ayo Aisyah, maju lagi, sedikit lagi. Biar semua kumpul di bawah lampu dan kalian semua ketiban lampu sama-sama. Ma, ini namanya sekali lempar bukan 2 burung yang kena, tapi 3 burung yang kena. Biar mati sekalian. Aduh, mama gemes nih. Ayo cepet dong. Pak, hati-hati Pak, lampunya jatuh Pak. Awas lampu jatuh. Kamu jangan mikir macam-macam. Aku bukan mau nyelamatin kamu. Aku juga nggak mau diselamatin sama Mas Dimas. Aku mau nyelamatin anak aku. Sayang. Tasya, Ya Mas. tolong ambil anak saya. Aisyah, tolong kembalikan anak kamu. Aku harus tahan diri. Aku harus tahan diri aku, jangan sampai aku emosi. Ingat katanya Mas Setia. Aku nggak boleh bikin masalah sebelum 6 bulan lewat. Supaya pengacara bisa rebut Fadil lagi. Mama sayang banget sama kamu sayang. Acara udah selesai. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Saya titip anak saya ya.
Sini. Tolong hafalkan wajah perempuan ini ya. Baik, Pak. Jangan sampai dia masuk ke rumah saya lagi. Kalau sampai dia masuk ke rumah saya lagi, kalian saya pecat. Paham? Paham, Pak. Dimas!